Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, saya menjumpai saudara kembali dengan berita pengharapan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Saat-saat ini kami sedang dalam suasana Minggu Sengsara Tuhan Yesus atau Prapaskah yang terakhir minggu ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua pemirsa supaya diberkati benar-benar dengan firman Tuhan tentang penderitaan Kristus untuk menyelamatkan kami. Bukan hanya menyelamatkan kami masuk ke surga, tapi juga menyelamatkan kesehatan kami, menyelamatkan usaha kami, dan menyelamatkan apa saja tentang masa depan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan sebelum kita mendengarkan uraiannya dari Injil Markus. Injil Markus pasal 15 ayat 20 dan 21. Injil Markus pasal 15 ayat 20 dan 21. Demikian firman Tuhan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Amin. Saudara sekalian, nampak di sini bahwa Tuhan Yesus sudah kecapean. Dia sudah tidak mampu lagi memikul salibnya. Itulah berita yang akan kita dengar pada malam hari ini. Saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya dia masih kuat dan segar. Kenapa? Waktu dia meninggal, keempat Injil mengatakan bahwa Yesus dengan suara nyaring mengatakan, Injil Yohanes mengatakan demikian, ia mengatakan sudah selesai, atau terjemahan yang lama, sudahlah genap apa yang dia kerjakan. Bagaimana orang yang sudah kelelahan bisa menyampaikan, berteriak dengan suara nyaring?
Matius, Markus, Lukas mengatakan ia berseru dengan suara nyaring. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa ketika dia memikul salib itu, dia sedang memikul saya dan saudara sekalian. Kelemahan kita, kelelahan kita, kecapean kita sekarang dalam suasana seperti ini di negara bangsa kita dan di seluruh dunia, maka ada Yesus di sana yang mengambil alih seluruh beban kita. Itu sebabnya dia berfirman dalam Matius 11 ayat yang ke-28, dia mengatakan, marilah kepadaku semua letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan pada saat dia sedang menuju ke kayu salib, Bapak Ibu saudara sekalian, ia sedang memikul semua kelelahan kita. Saya pun sekarang merasa capek, walaupun tinggal di rumah, tapi lelah perasaan saya. Oleh karena apa? Membayangkan saudara-saudara sekalian, ada di antara kita, ada di antara jemaat yang dapat sehari makan sehari. Itu melelahkan kita, membuat kita capek. Besok kita makan apa? Tetapi kabar baik yang malam hari ini saya sampaikan pada saudara sekalian, bahwa Tuhan Yesus sudah memikul semua kelemahan kita di kayu salib. Dalam perjalanan ini sampai dia harus ditolong oleh seorang yang bernama Simon dari Kirene. Kemungkinan menurut saya Simon ini badannya tegak, kuat, sehingga itu dia ditarik oleh prajurit Romawi itu untuk membantu Yesus yang sudah roboh karena memikul beban. Pesan malam hari ini, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada semua saudara yang sekarang merasa letih lesu, berbeban berat karena virus yang menyerang seluruh dunia ini, yang membuat kita tidak bisa keluar, yang membuat kita harus bahkan menjaga jarak satu dengan yang lain dalam rumah tangga kita, membuat kita rasa capek, rasa lelah, dan itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Dan saya mengajak kita semua supaya kita lebih lagi mengerti Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib itu supaya kita sehat dan sembuh. Mari kita belajar bersama-sama hari ini. Dan bukan hanya belajar, tapi punya pengharapan. Kalau Yesus sudah buat itu 2020 tahun yang lalu, hari ini dia masih Tuhan yang sama. Bukankah Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah, kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Kalau begitu, sampai sekarang dia masih siap untuk memikul beban, bukan hanya beban fisik, tapi beban pikiran kita, beban perasaan kita dengan segala macam pergumulan saat ini. Dan kalau dia sudah memikul bebannya, sudah tidak perlu lagi pikul beban itu. Serahkanlah kepadanya. Serahkan kepadanya. Supaya apa? Biarkan Tuhan Yesus yang mengambil alih seluruh masalah kita. Dan bukan hanya dia, Yesus bukan hanya mampu mengambil alih beban masalah kita, tetapi dia bisa membalikkan keadaan. Supaya apa? Yang buruk menjadi baik, yang sakit menjadi sehat, yang berbeban berat menjadi ringan dan bisa bernapas lega. Itulah pesan firman Tuhan untuk kita sekarang. Pada sepanjang Prapaskah ini sampai 1 minggu ke depan, di mana kita akan bersama-sama merayakan Jumat Agung, kemudian Paskah kebangkitan kemenangan Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari ke depan ini, saudara, jemaat Tuhan, para pemirsa yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus sampai roboh di perjalanan, tidak mampu lagi memikul salibnya. Oleh karena Tuhan Yesus memikul beban kami, Tuhan. Buat kami mengalami sesuatu yang luar biasa pada malam hari ini.
supaya kami tahu betul semua masalah kami sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Kami tidak perlu pikul lagi, karena Tuhan sudah mengambil alih semua beban berat yang sekarang bahkan seluruh bangsa kami mengalaminya, seluruh dunia mengalaminya. Terima kasih karena kami punya Tuhan Yesus yang begitu peduli dan begitu mengerti hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.